Kawan-kawan sekalian, kita mulai, sudah ada 117, tidak sampai setengahnya dari peserta, padahal ini agendanya sangat penting, kawan-kawan sekalian, sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan Monep 1 yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Situ biasa ini apa? Oke, mohon maaf, ada gangguan sedikit. Kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, meeting kita seperti biasa ini terrecord oleh Pak Haji. Ya, nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa disimak kembali pada link YouTube yang nanti akan kami distribusikan. Poin pertama, kepada kawan-kawan yang belum menuntaskan data Pamong, kan seharusnya itu sudah terkumpul seminggu yang lalu. Faktanya ketika kami tarik data Pamong tersebut, guru Pamong dan kepala sekolah belum seluruhnya mengirimkan data. Saya perlu sampaikan kembali, ini sangat penting sekali. Data mereka itu sangat penting, ya. Meskipun kemarin banyak yang japri ke saya terkait dengan sekolah yang tidak berkenan, ya. Sekolah tidak berkenan untuk memberikan nomor rekeningnya dengan berbagai alasan. Nah, tapi mayoritasnya bersedia. Nah, kawan-kawan sekalian, saya dahulukan dulu supaya kawan-kawan segera melaporkan data Pamong tersebut, ya. Untuk sekolah-sekolah yang kepala sekolah dan guru Pamongnya tidak bersedia untuk mengirimkan data rekening tersebut, jadi kawan-kawan sekalian, karena tetap harus mengisi Google Form dan di sana centrangnya adalah centrang wajib tanda merah, ya. Jadi kalaupun kosong tidak bisa dikirimkan ke Pak Haji, ya, melalui Google Form. Kawan-kawan sekalian bikin saja tulisan, ya. Jadi mohon disimak. Ketika kepala sekolah, ketika guru Pamong itu tidak bersedia untuk memberikan nomor rekeningnya dengan berbagai alasan, buat saja tulisan, ya, tulisan di kertas itu. Misalnya begini, tulisannya guru Pamong tidak bersedia untuk memberikan nomor rekening. Kemudian difotokan, dilampirkan, ya, dilampirkan pada apa namanya itu, pada file yang buku tabungan itu, ya. Jadi nanti Pak Haji dengan mudah mengidentifikasi, bagian keuangan juga memudah untuk mengidentifikasi bahwa memang guru tersebut, kepala sekolah tersebut memang tidak bersedia untuk diberikan honornya, ya. Nah, jadi sekali lagi diingat, ketika kepala sekolah atau guru Pamong atau salah satunya di antara berdua ini tidak bersedia untuk mengirimkan nomor rekeningnya, kawan-kawan tidak perlu memaksa mereka untuk memberikannya, cukup bikin tulisan di kertas, tulisannya kepala sekolah tidak bersedia memberikan nomor rekening, fotokan menjadi lampiran dari Google Form tersebut, ya. Itu. Kemudian kawan-kawan sekalian, ada juga yang kemarin saya dapat japri juga dari mahasiswa, Pak, mohon maaf, khawatir ini menjadi bentuk gratifikasi dari kepala sekolah menyampaikan begitu. Justru saya kembalikan lagi, begini, kalau sekolah yang menggunakan dana negara justru akan makin paham, lebih paham bahwa terkait dengan hal-hal honorarium yang akan diberikan melalui kegiatan PLP itu sebenarnya ada dalam aturan Menteri Keuangannya. Karena rujukannya sama, ya. Baik itu sekolah negeri, UIN juga sama-sama negeri,
maka merujuknya pada aturan keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ya. Dan seharusnya tidak ada pernyataan seperti tadi khawatir menjadi ini bentuk dari gratifikasi, itu tidak akan ada pernyataan seperti itu, ya. Ya, karena sumber anggarannya sama-sama dari negara dan pendistribusiannya juga sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh negara, ya. Bahwa guru pamong dan kepala sekolah itu mendapatkan hak, ya, untuk mendapatkan honorarium dampak dari kegiatan PLP ini. Betul. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian yang belum mengirimkan, mohon ya kami tunggu sesegeranya. Pak Haji kemarin sudah, nanti juga Pak Haji akan merilis lagi yang terbaru siapa yang belum mengirimkan. Karena khawatir begini, akhirnya jika keuangan pada waktu tertentu misalnya tidak menerima lagi data tersebut, akhirnya segala honoran itu dibebankan kepada mahasiswa. Ya, khawatir ya, karena jangan lupa mereka itu punya hak, jangan sampai haknya Anda abaikan. Hak mereka itu jangan sampai Anda abaikan. Seperti saya sampaikan bahwa para guru pamong dan kepala sekolah itu mendapatkan hak honorarium, demikian juga hak sertifikat pembimbingan, ya. Jangan sampai kawan-kawan sekalian abai terhadap itu menyangkut hak orang lain, ya. Karena ini menyangkut hak orang lain, pastikan itu ditunaikan dengan seksama. Perlu saya sampaikan kawan-kawan sekalian, ini dampak yang dirasakan oleh kita. Yang terbaru dilaksanakan semester lalu ada kegiatan pelaksanaan PLP, kemudian mahasiswanya abai, tidak menyerahkan data tersebut, akhirnya kepala sekolah ya melalui prodi masing-masing ya, ada yang komplain, kenapa honor kami tidak diberikan, ya. Kemudian ketika kami cek datanya memang tidak ada data. Tidak ada nomor rekening yang dikirimkan, ditelusuri mahasiswanya ada mahasiswanya, ya. Nah, itu kan akhirnya apa? Dampaknya dampak jangka panjang. Adik-adik kelasnya sudah tidak bisa lagi melaksanakan PLP di sekolah yang sama. Itu. Ya. Gara-gara tadi itu mahasiswanya abai terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi mohon sekali lagi nanti Pak Haji akan di akhir akan merilis kembali siapa-siapa yang belum menyerahkan data pamong, ya. Data pamong itu sebagai dasar kita membuat SK, kawan-kawan sekalian. Kenapa harus disegerakan? Jadi nama-nama itu nanti akan di-SK-kan. Kawan-kawan harus sudah mulai paham dari sekarang bahwa yang namanya birokrasi itu begini. Yang namanya birokrasi itu tidak sekarang kita buatkan surat kemudian hari itu juga ditandatangan, nggak bisa begitu, ya. Nama-nama yang kawan-kawan kirimkan melalui Google Form itu, kemudian nanti kami rekap, ya, kepala sekolah mana, namanya siapa, guru pamongnya siapa, ya, kami list, kami ajukan ke fakultas untuk dibuatkan SK. Nah, SK itu otomatis melalui verifikasi bagian keuangan, tidak hanya bagian keuangan fakultas, tapi juga verifikasi dari keuangan pusat. Itu butuh waktu yang cukup lama, ya. Kemudian baru akhirnya dikeluarkan ininya dikeluarkan SK-nya ketika misalnya setelah melalui proses validasi. Waktu yang lama ini kalau kawan-kawan sekalian misalnya datanya itu lambat untuk dikirimkan kepada kami, itu berpengaruh kepada seharusnya misalnya waktunya harus dibayarkan honorarium para guru pamong, karena SK-nya belum jadi, bagian keuangan tidak mau mengeluarkan honornya karena dasar untuk pembayaran honornya nggak ada. Jadi sangat saya minta untuk memperhatikan betul terkait dengan data pamong dan juga data rekening tadi. Jangan dipusingkan dengan guru atau kepala sekolah yang tidak mau untuk mengirimkan rekeningnya, ya. Cukup tadi solusinya tadi itu tuliskan misalnya guru pamong tidak bersedia memberikan nomor rekening. Cukup itu saja dilampirkan pada Google Form-nya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, poin yang sangat penting sebagai awal dari kegiatan MONEF 2. Kemudian terkait dengan MOU. Terkait dengan MOU ini kawan-kawan sekalian, ini juga perlu kawan-kawan ingat. Jadi dari beberapa yang sudah datang ke kami, Pak, mohon maaf, saya mau ke kampus untuk menandatangani MOU supaya bisa dibawa kembali. Berpikirnya tidak demikian, kawan-kawan sekalian. Yang diurus itu MOU bukan satu.
Yang diurus itu MOU bukan satu, jumlahnya sangat banyak, ya. Makanya alurnya begini, ketika sekolah-sekolah yang bersedia untuk ber-MOU pada kami, kan arahannya sudah saya sampaikan di PLP 1. Kemudian juga disebutkan juga alurnya di grup PLP masing-masing saya sampaikan bila mana sekolahnya jauh gitu ya. Itu dipostkan, teknisnya seperti apa sudah dijelaskan ya. Nanti itu dikirimkan ke Iya, oke. Terima kasih, Pak Haji. Jadi kawan-kawan sekalian begini. Jadi alur yang sudah kami share itu mohon dicermati betul, ya, dicermati betul. Ya, jadi jangan sampai datang-datang ke kampus minta tanda tangan, Pak, saya tunggu. Nggak bisa begitu. Jadi MOU itu ketika sampai di kami, maka verifikasinya pertama di lab dulu, ya. Verifikasi di lab, kemudian baru diturunkan ke bagian umum di fakultas. Bagian umum di fakultas kemudian akan membuat disposisi ya dari kasubag umum kemudian ke kabagnya ya. Dari kabagnya baru ke wakil dekan 3 itu alurnya ya. Wakil dekan 3 kemudian setelah mendapatkan paraf dari wakil dekan 3 baru masuk ke meja dekan untuk ditandatangani. Jadi alurnya tidak jadi jangan sampai dibayangkan mudah gitu ya. Jangan dibayangkan mudah, makanya kami bikin alur seperti itu. Jadi ketika misalnya hal yang sudah saya arahkan terkait dengan 2 kali sudah di print out, kemudian diberikan materinya, dikirimkan ke kami, mau itu via pos ataupun langsung datang ke sini. Beberapa sudah datang ke sini ya. Nah, jadi kami kompilasi dulu, baru kami turunkan ke bagian umum. Ya, nanti akan pastinya Pak Haji akan menginformasikan seperti PLP sebelumnya, akan membuat list sekolah A, B, C, D sudah tuntas penandatangannya, silakan diambil. Nanti ada informasi dari Pak Haji, ya. Kemudian berikutnya, kawan-kawan sekalian, mohon disimak bahwa di sekolah-sekolah tertentu itu sudah memiliki MOU dengan kami. Mohon dicek kembali. Makanya dulu saya pernah sampaikan, pastikan sekolah itu pernah punya MOU dengan kami atau tidak. Punya MOU sebelumnya dengan Fakultas Tarbiyah atau belum. Karena masa waktu MOU itu 4 tahun. Jadi seperti kasus kemarin, ada mahasiswanya yang meminta membuatkan MOU lagi, sementara ketika dicek ke TU ternyata MOU masih berlaku. Ya, makanya saya sampaikan, jadi ketika menawarkan MOU itu, sebelum menawarkan dicek dulu ke bagian TU, tata usahanya. Di tata usaha itu pasti ada data terkait dengan MOU dengan sekolah dengan lembaga-lembaga lain. Nah, itu bisa menjadi rujukan. Kalau misalnya dengan tarbiyah ini ada seperti begini, betul ada MOU dengan kami, tapi masih sifatnya PPKT sebelum PLP ya. Nah, kalau yang sifatnya seperti itu, MOU-nya dalam bentuk PPKT, kegiatan praktik PLP-nya versi yang lama, maka itu harus diperbaharui kalau itu. Maka harus dibuatkan MOU yang baru. Terkait dengan MOU begitu ya. Pokoknya sebelum datang ke kampus, kalau kawan-kawan ingin langsung datang ke kampus, pastikan menghubungi saya dulu atau Pak Haji dulu. Khawatir pada posisi kami sedang WFH. Ya, ada tempo hari datang ke kampus, Pak, mohon maaf saya sudah di lantai 3, gitu kan, padahal posisi kami sedang WFH. Nah, itu supaya tidak sia-sia datangnya ke kampus, pastikan kawan-kawan sekalian menghubungi kami terlebih dahulu, Pak, mohon maaf sebutkan nama ya, nama, prodi, gitu kan. Karena dalam beberapa kasus seperti kemarin saya akhirnya ini siapa mahasiswanya gitu ya, kemudian prodi mana, kemudian juga PLP-nya di mana gitu kan, nggak ketahuan. Nah, oleh karena itu mohon diperhatikan betul. Itu terkait dengan MOU. Adapun untuk MOU ini kami tidak memberikan batas waktu ya, pokoknya sampai kegiatan PLP berakhir masih leluasa. Berbeda dengan data pamong tadi. Data pamong tadi itu sudah harus sebenarnya minggu ini sudah clear semuanya seharusnya, ya. Seharusnya minggu ini sudah clear betul, ya. Karena tadi itu kami harus segera mengajukan untuk SK-nya. Yang SK tersebut tidak bisa kami buatkan dalam kurun waktu yang singkat, ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian terkait 2 hal
data pamong yang belum masuk, kemudian juga kepentingan data pamong tersebut, ya pamong itu mengakomodasi guru pamong dan kepala sekolah. Kemudian juga terkait dengan MOU. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, ini saya sampaikan di grup itu sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan bahwa guru pamong, bahwa kepala sekolah itu betul namanya udah kawan-kawan kirimkan pada kami, tapi apa bukti kinerjanya? Nah, ini berkaitan dengan bukti kinerja. Bukti kinerja itu adalah hal yang harus kawan-kawan laporkan pada kami sebagai dasar dibayarkannya honor. Kalau kemarin data pamongnya, kalau ini adalah data yang harus kawan-kawan isi yang menunjukkan bahwa itu merupakan kegiatan kepala sekolah ataupun kegiatan guru pamong. Nah, saya akan tampilkan, akan ada file yang akan kami distribusikan. Nah, ini, maaf ini kok tidak tampak. Nggak muncul Pak ya? Nah, oke, kawan-kawan sekalian, mohon diperhatikan. Lihat dari judulnya, di sebelah sini, di Excel-nya juga, ini judulnya sudah kepala sekolah. Artinya ini adalah kegiatan yang harus kawan-kawan isi berkaitan dengan kinerja kepala sekolah. Ini di bagian ini sengaja saya berikan warna kuning, ya. Warna kuning. Di sini sebenarnya udah ada penjelasan. Jadi kawan-kawan sekalian nanti dibukanya jangan di HP ya. Kadang-kadang tidak support untuk membaca informasi yang kami tuliskan di file-file baik itu Word maupun Excel ya. Kawan-kawan sekalian perhatikan ketika kawan-kawan klik bagian kuning ya, maka akan muncul penjelasan di sini di sebelah kanannya ya. Ya. Gimana Pak Ji? Mohon maaf Pak, filenya belum tampil. Oh, belum tampil. Oke, coba saya ulangi ya. Oke, sebentar. Mohon nunggu sebentar ya. Sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah ini file pertama. File pertama ini judulnya adalah laporan kegiatan penanggung jawab kuliah kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, ya. Lihat kawan-kawan sekalian di bagian ini untuk kepala sekolah. Di bagian ini adalah laporan kepala sekolah yang kawan-kawan harus isi. Nah, dilengkapi di bagian sini seperti biasa nama sekolah lengkap, ya. Nama kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab kegiatan PLP di sekolah masing-masing. Nama mahasiswanya kalau satu orang dituliskan satu, jadi satu sekolah kalau misalnya di sana ada 4-5 mahasiswa yang melaksanakan PLP di sekolah yang sama, maka format ini cukup satu saja yang diisi. Ya, di sini mengakomodasi seluruh mahasiswa yang PLP di sana. Kalau misalnya hanya satu mahasiswa ya cukup dituliskan satu mahasiswa saja. Kalau ada beberapa mahasiswa, karena saya lihat di beberapa sekolah itu ada yang lebih dari 2 orang mahasiswa, silahkan dilengkapi ya. Nah kemudian apa Pak jenis kegiatannya? Nah ini sengaja saya kuningkan ya supaya kawan-kawan ketika klik ini ya muncul tanda plus, maka di bagian kanannya itu ada keterangan. Poin kegiatan-kegiatan yang dituliskan adalah hal yang berhubungan dengan fungsi kepala sekolah dalam kegiatan PLP seperti monitoring pelaksanaan PLP, koordinasi dengan pamong tentang PLP. Jadi kawan-kawan sekalian nanti dituliskan, Pak boleh diketik atau tulis tangan, silakan, terserah kawan-kawan sekalian. Bagus kalau diketik saja, ya nanti kegiatan-kegiatannya di sebelah sini, ya. Pada bagian ini kawan-kawan sekalian tuliskan yang berkaitan tadi lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi kepala sekolah, ya terkait dengan kegiatan PLP tentunya. Seperti tadi itu misalnya melakukan koordinasi dengan mahasiswa,
Misalnya ada di kegiatan awal melakukan kegiatan pembukaan kegiatan PLP, ya. Berikutnya monitoring pelaksanaan PLP, ya. Berikutnya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan kepala sekolah dalam hal kegiatan PLP, kawan-kawan tuliskan di sini. Berapa minimal Pak kegiatannya? Sebanyak-banyaknya tentunya, gitu kan? Pak, ternyata di sekolah kami hanya ada 4 sekolah ini hanya melakukan 4 kegiatan, ya. Tuliskan saja 4 kegiatan saja, ya. Pak, di sekolah kami ternyata sekolah hanya melakukan 3 kegiatan saja. Bagaimana Pak? Silakan. Yang pasti tidak ada minimalnya, gitu kan? Yang penting sejumlah kegiatan yang mereka laksanakan ketika mendampingi kawan-kawan sekalian melaksanakan kegiatan PLP. Nah, di sini jadi kawan-kawan sekalian sekali lagi mohon nanti dibukanya di laptop ataupun di PC ya, supaya nanti kebaca keterangan terkait apa sih yang warna kuning ini ya. Jadi ini sebagai untuk memandu kawan-kawan sekalian, dalam hal menulis laporan. Jadi kegiatannya jelas nih contoh-contohnya di bagian ini, di bagian sebelah kanannya itu, oh ini loh poin-poin yang harus dituliskan di bagian ini. Kemudian di bagian bawahnya silakan dilengkapi ya dengan tanggal ya. Kemudian tahunnya. Di sini di bagian ini tuliskan nama kepala sekolah ya, NIP-nya. Ya, ini juga sebagai panduan saja tulisan ini nanti boleh dihilangkan. Ini nama kepala sekolah di bawahnya NIP misalnya. Kalau tidak ada NIP-nya dikosongkan. Tanda tangan kepala sekolah tidak scan ya. Tanda tangan kepala sekolah, kemudian diberikan stempel di bagian ini. Tanda tangan kepala sekolah, kemudian diberikan stempel. Ya, jadi dokumen ini yang akan diisi terkait dengan kegiatan kepala sekolah. Ini sekali lagi merupakan dasar dari bisa dibayarkannya honorarium kepala sekolah. Dampak dari kegiatan PLP. Kawan-kawan sekalian mohon diperhatikan, ini juga kita mengaca kepada pengalaman kakak kelas Anda yang sebelumnya. Ya. Dia mengirimkan data pamong, dia mengirimkan data kepala sekolah. Ketika akhir kegiatan, dokumen yang dibutuhkan bagian keuangan tidak dikirimkan ke kami, ya. Tidak dikirimkan ke kami, apa dampaknya? Akhirnya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kami sudah mengirimkan rekening Pak, tapi tidak ada honorer yang masuk. Nah, ketika dicek ternyata laporan kinerja kepala sekolahnya tidak dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi kawan-kawan sekalian ingin mencatatkan sangat penting, hati-hati berkaitan dengan hak-hak orang lain ya. Tertib betul berkaitan dengan hak yang berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ini adalah form yang akan diisi hanya satu format saja untuk kinerja kepala sekolah. Sederhana, gitu ya. Hanya mencatatkan saja, ya menulis itu tidak akan sampai berapa menit gitu kan. Cuman yang yang harus tertib itu ini dokumen harus sampai pada kami. Itu yang kepala sekolahnya. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan, waduh ini nggak bisa dibuka juga. Bentar. Selanjutnya kinerja guru. Masih belum muncul, sebentar, mohon bersabar. Masih ada gangguan, sebentar. Belum bisa menampilkan file. Oke, sekarang sudah tampak kawan-kawan sekalian? Sudah. Ada, oke. Nah ini file kedua terkait dengan kegiatan guru pamong. Mohon dilihat ya. Kegiatan guru pamong. Sama dengan kepala sekolah, ini juga adalah format yang harus diisi berkaitan dengan kinerja guru pamong. Bedanya guru pamong nanti akan ada 2 file ya.
Yang pertama adalah terkait dengan kegiatannya, yang keduanya terkait dengan penilaian. Nah, kawan-kawan sekalian perhatikan di bagian ini diisi sama kepala sekolah, nama guru pamong, jangan lupa. Kemudian jenis kegiatan. Nah, kalau kawan-kawan klik di bagian yang kuning, maka muncul poin kegiatan-kegiatan guru pamong dalam hal yang berkaitan dengan 4 kompetensi guru. Misalnya, mendampingi mahasiswa dalam menyusun RPP, mendampingi praktik pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa PLP, memberikan penilaian praktik mengajar. Itu adalah poin-poin yang kawan-kawan sekalian bisa tuliskan di bagian ini, ya. Nah, seluruh kegiatan yang tadi contohnya, yang 3 hal tadi, ya, yang saya unjukkan tadi, jadi mendampingi membuat RPP, kemudian mendampingi praktik mengajar, memberikan penilaian, kawan-kawan sekalian, tentunya seluruh kegiatan itu merujuk kepada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh semua mahasiswa. Kalau mahasiswa begini, di sekolah tertentu ada satu guru itu mendampingi 2 atau 3 orang mahasiswa, maka di sini tuliskan 2 atau 3 orang mahasiswa, ya. Kalau ternyata di satu sekolah itu ada 3, 4 mahasiswa PLP, saya ulangi lagi, di satu sekolah itu ternyata ada 3, 4 orang mahasiswa yang melaksanakan PLP di sana, kemudian memiliki masing-masing guru pamong, ya, memiliki masing-masing guru pamong, ya. Maka kawan-kawan sekalian, otomatis setiap mahasiswa akan membuat satu. Jadi tidak dikompilasi, beda dengan kepala sekolah tadi, ya. Beda dengan kepala sekolah tadi. Kalau untuk guru pamong, misal tadi di satu sekolah ada 3 orang mahasiswa PLP, kemudian didampingi oleh 3 orang guru pamong, maka harus ada 3 laporan. Otomatis di sini nama yang ditulis cukup 1 orang mahasiswa yang dibimbing saja, ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian mohon diperhatikan. Jadi kalau tadi guru hanya mendampingi 1 orang mahasiswa, 1 orang guru mendampingi 1 orang mahasiswa, sementara di sekolah tersebut lebih dari 2 atau 3 orang mahasiswa PLP, maka pastikan setiap guru pamong membuat hal yang sama, ya. Pak, siapa yang membuat ini? Ya kawan-kawan sekalian, yang menyiapkan dokumen ini kawan-kawan semua, ya, para mahasiswa PLP, ya. Jangan lupa ditandatangani oleh mahasiswanya. Nah, di bagian ini sama seperti dengan kepala sekolah, dilengkapi dengan tanda tangan, nama, tanda tangan, kemudian ada stempel sekolah, ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian, lampiran yang pertama untuk guru. Lampiran pertama untuk guru, untuk terkait dengan kinerjanya. Kemudian ada format yang ketiga. Wah, tidak muncul lagi. Bentar. Sabar sebentar. Oke, sekarang sudah tampak ya? Lagi udah kelihatan? Nah, ya. Ini kawan-kawan sekalian adalah lampiran yang kedua, masih guru pamong. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kepala sekolah cukup 1, tapi guru pamong ada 2 lembar yang harus dilaporkan. 2 lembar. Ya. Ini kawan-kawan sekalian lihat judulnya, pengajaran penguji komprehensif, ya, terkait dengan PLP, pengenalan lapangan persekolahan, ya. Ini format ini kan berlaku tidak hanya untuk PLP saja, KKN sama rujukannya ini, ya. Mahasiswa PPG melaksanakan PPL juga rujukannya ini sama. Nah, kawan-kawan sekalian, ini berkaitan dengan kegiatan laporan penilaian. Nah, diberikan nama sekolah, guru pamongnya, tanggal ujian yang berkaitan dengan tanggal ujian kawan-kawan melaksanakan ujian akhir pelaksanaan PLP di sekolah. Kan ada praktek mengajar sebagai ujian akhir, ya. Tuliskan tanggal ujiannya kapan, nama mahasiswa, kawan-kawan sekalian, berikan tanda tangan Anda, kemudian aspek yang dinilai apa. Nah, ini kan ada penjelasannya di sini. Aspek yang dinilai, poin-poinnya adalah 4 kompetensi guru, merujuk pada instrumen yang diisi oleh guru. Lihat instrumen penilaian guru pamong pada panduan PLP.
Kawan-kawan sekalian buka lagi. Di sana itu sengaja saya buatkan format untuk guru pamong dan dosen ya. Kalau kawan-kawan baca di sedia format penilaian itu ada format untuk diisi guru pamong dan dosen. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan penilaian oleh guru pamong. Jadi kawan-kawan sekalian, aspek penilaiannya tadi sebutkan, misalnya poin penilaian terkait dengan praktik mengajar, ya diberikan nilai oleh guru pamongnya. Pak, mahasiswanya boleh melihat angka akhirnya, ya silahkan karena bagaimanapun Anda pasti akan melihat karena harus ada tanda tangan kawan-kawan semua di sini. Cuman jangan sampai dimodifikasi nilainya, gitu ya, 69 jadi 96, gitu ya. Jangan, seada-adanya saja. Ya, jadi ini adalah poin-poin yang kuning ini sengaja dituliskan supaya kawan-kawan mudah apa sih kegiatan yang harus diisikan pada bagian format 03. Jadi nanti itu kawan-kawan ada format 01 kepala sekolah, format 02 dan 03 untuk guru pamong. Yang keduanya terkait guru pamong kinerjanya, kalau yang ketiganya itu berikut dengan penilaiannya, aspek yang dijadikan penilaiannya. Oke. Itu kawan-kawan sekalian, 3 file yang harus kawan-kawan lengkapi ya. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, kapan ini dikumpulkan? Akan dikumpulkan, nanti akan ada informasi pada kawan-kawan sekalian ya, seharusnya di Monep ketiga ya. Harusnya di Monep ketiga itu sudah kami terima, tapi tentunya terkait dengan dokumen ini kapan harus terkumpul dipastikan sebelum akhir kegiatan PLP data itu ya, dokumen itu harus sudah kami terima ya. Teknisnya seperti apa, Pak? Ya, teknis yang sebelumnya ya, yang diberlakukan oleh keuangan, makanya di sini juga kami mengundang bagian keuangan ya. Mudah-mudahan Bu Kasubnya sudah hadir. Assalamualaikum Bu Kasub, apakah sudah bergabung di forum Zoom? Ya sudah, Pak Dindin. Alhamdulillah. Nah ini. Nah, Bu Kasubnya sudah ada di sini ikut bergabung kawan-kawan sekalian. Jadi nanti mungkin Bu Kasub akan menambahkan beberapa informasi. Jadi Bu Kasub perlu disampaikan di kegiatan Monep kedua ini kewajiban mahasiswa terkait dengan dokumen yang harus mereka kirimkan, bahwa ada 2 pamong yang terlibat, pertama kepala sekolah, yang kedua guru pamong. Adapun instrumen yang digunakannya masih sama Bu Kasub ya. Instrumen yang digunakan itu terkait dengan pelaporan kegiatan kepala sekolah dan juga kegiatan guru pamong. Itu 2 hal ini. Nah, nanti kawan-kawan sekalian, kalau kebijakan dari bagian keuangan yang semester lalu, insya Allah masih sama dengan yang sekarang. Teknisnya, kawan-kawan sekalian, misalnya nanti saya akan informasikan dokumen harus sudah diterima bagian keuangan. Jadi si dokumen yang tadi 3 lembar itu diserahkannya bukan ke lab, tapi diserahkannya ke bagian keuangan langsung ya. Di bagian keuangan langsung diarahkan baik itu dalam bentuk hardnya ataupun soft filenya ya, melalui langsung ke bagian keuangan ya. Untuk apa? Untuk diverifikasi oleh bagian keuangan apakah laporan yang Anda buat itu bisa diberikan dasar pembayaran honor atau tidak, karena bagaimanapun faktanya ada saja mahasiswa yang ngasal membuatnya ya. Membuatnya asal, itu akhirnya apa? Berdampak kepada tidak bisa dibayarkannya honor guru pamong dan kepala sekolah. Selamat datang Pak Wadek 3, terima kasih sudah hadir dalam forum kegiatan Monep kedua ini Pak Kiai Halimi. Nah, kawan-kawan sekalian perhatikan, jadi kebijakan dari bagian keuangan terdahulu, jadi ketika sudah ada informasi, misalnya dokumen sudah harus diterima bagian keuangan, nanti akan ada limit waktu, ya. Nah, bagaimana Pak teknis pengirimannya? Bahwa kawan-kawan sekalian ada yang melaksanakan PLP di sekitar kampus, ya, maka kawan-kawan bisa langsung datang ke bagian keuangan Fakultas Tarbiyah lantai 2. Dokumen itu dibawa, ya, kemudian diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi. Ya. Nanti ketika misalnya setelah dikirimkan itu ternyata ada hal yang salah dituliskan oleh mahasiswa pada dokumen pelaporan kegiatan, maka nanti akan ada informasi bagian keuangan. Misalnya sekolah A atas nama mahasiswa ini tidak lengkap data kinerja kepala sekolahnya, nanti akan diinformasikan. Nah,
Pak, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang jauh, misalnya karena kita kan ada yang di Sumatera Utara, dari bagian utaranya sampai di Papua, ya. Ada kegiatan yang PLP saat ini, Pak, yang Papua bagaimana? Nah, itu ada kebijakan dari bagian keuangan. Biasanya kalau sudah ada durasi waktu yang harus kawan-kawan perhatikan terkait dengan kapan harus dikumpulkan, maka dokumen laporan yang tadi, ya, sudah lengkap, sudah ditandatangani kepala sekolah, sudah ditandatangani guru pamong, diberikan stempel, kemudian di-scan, ya. Dari hasil scan itu kemudian segera dikirimkan ke bagian keuangan. Itu teknis untuk kawan-kawan yang saat ini jauh dari kampus, ya. Tidak ada di sekitar wilayah kampus, maka sekali lagi, ketika ada informasi dokumen yang 3 tadi harus segera dikumpulkan, maka kawan-kawan sekalian ikuti teknisnya. Jadi dilengkapi kegiatan kinerjanya, ditandatangani kepala sekolah, diberikan stempel, ditandatangani guru pamong, diberikan stempel, kemudian di-scan, dikirimkan ke bagian keuangan. Nanti bagian keuangan akan memberikan informasi terkait dengan emailnya. Nanti akan ada email khusus yang diberikan kepada kawan-kawan sekalian terkait dengan hal itu. Nah, Pak, bagaimana dengan hard file-nya? Hard file-nya biasanya dikirimkan secara fisik melalui jasa pengiriman atau pos, ya, melalui pos. Jadi yang didahulukan tuh biasanya itu adalah scan-nya dulu. Kalau pos kan lama nih. Pos ini waktunya lama, ya, dari jauh-jauh itu biasanya lama. Maka yang didahulukan itu scan-nya supaya bisa segera diverifikasi, ya, baru dikirimkan fisiknya ke bagian keuangan. Nah, itu kawan-kawan sekalian, apa yang harus diisikan, dokumennya ada berapa? Tadi dokumennya ada 3, ya. Kepala sekolah 1, guru pamong 2, ya. Guru pamong 2, jadi tidak banyak, ya, dokumen yang harus kawan-kawan kirimkan pada kami. Nah, kemudian teknis pengiriman tadi untuk kawan-kawan yang ada di sekitar kampus, maka bisa datang langsung ke bagian keuangan fakultas di lantai 2, ya. Kemudian bisa ditemui Pak Redo, ya, atau Bu Kasub langsung Bu Iin. Nah, biasanya penanggung jawabnya nanti Pak Redo. Nanti ditemui oleh kawan-kawan sekalian Pak Redo di bagian keuangan. Nah, teknis pengiriman sudah, tinggal kawan-kawan menunggu kapan waktunya dokumen itu harus segera dikirimkan. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, poin-poin yang menjadi agenda penting, saya katakan sangat penting di grup PLP masing-masing ini, karena ini menyangkut hak orang lain, ya, menyangkut hak orang lain. Nah, demikian juga terkait dengan sertifikat. Nah, Pak, kapan sertifikat itu diterima oleh guru pamong? Ya, nanti akan kami informasikan bersamaan dengan kapan dokumen itu harus dikumpulkan pada kami, ya. Biasanya Pak Haji akan membuatkannya dalam bentuk Google Drive, jadi kawan-kawan bisa download langsung, para guru pamong bisa download langsung dari Google Drive yang kami sediakan, seperti itu, ya. Makanya data pamong jangan sampai salah nama ketika dikirimkan melalui Google Form. Selanjutnya Bu Kasub masih ada di forum? Oh, ada. Bu Kasub, ada hal yang mungkin akan disampaikan. Silakan Bu Kasub. Ya, Pak Dindin. Ya. Monggo Baik, kalau ada poin-poin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Dindin ya sebagai Kepala Lab dan adik-adik mahasiswa. Oh, di sini ada Pak Wadek 3 juga ya. Iya. Hal ini. Jadi terkait kegiatan PLP 2, kami dari bagian keuangan karena ini menjelang akhir tahun ya Pak, dimohon ya kerjasamanya oleh adik-adik mahasiswa agar ya seperti form untuk kepala sekolah maupun guru pamong. Jadi untuk PLP 2 ini mungkin SPJ-nya hanya form untuk kepala sekolah dan Guru guru pamong. pamong pengajaran ya Pak ya, guru Betul. pamong pengajaran dan guru pamong administratif mungkin ya. Enggak, Bu, hanya 2 Dan kepala, semua form itu hanya 2 kepala sekolah dan guru pamong saja, Bu. Ya.
Oh, guru pamung pengajaran. Iya, betul. Berarti guru pamungnya guru pamung pengajaran ya, Pak Dindin ya? Betul, betul, hanya berupa pengajaran. Baik. Jadi dua form tersebut kami mohon dua lengkap ditandatangani, kemudian distempel asli juga gitu kan. Karena pengalaman PLP 1 kemarin ada form yang tidak distempel asli maupun tanda tangan, kami harus melengkapi begitu ya. Jadi dimohon untuk kerjasamanya ketika penyerahan, dan ini mungkin lebih sedikit lagi formnya, jadi diharap dua form ini sudah lengkap dan ditandatangan asli, kemudian distempel dari sekolahnya. Kemudian untuk penyerahan mungkin perlu disepakati ya Pak Dindin ya, Betul. terkait ini langkah ini selesai PLP 2 itu tanggal berapa ya Pak? Awal November, Bu. Pak Dindin, Awal November, Bu Kasub. untuk PLP 2 ini limit Awal waktunya November. sampai kapan? Awal November. Awal November sudah selesai ya? Ya, betul. Berarti apa Halo, Bu namanya? Kasub? Ya, Ya, silakan lanjut. ya suratnya terdengar. Iya, sudah ada lagi. Jadi untuk awal November udah selesai ya, Betul. awal November udah selesai. Jadi kami mohon form-form tersebut diserahkan langsung ke bagian keuangan lantai 2. Kami insya Allah standby ya di bulan November ini. Mungkin kita sepakati ya tanggal berapa ya? Monggo, kami menunggu dari bagian keuangannya supaya ada persiapan, Bu Kasub. Terakhir misalnya, kita mintanya waktu terakhirnya saja supaya kawan-kawan mahasiswa bisa menyegerakan itu, Bu. Baik, ini selesai PLP 2 di tanggal berapa Pak pastinya? Tanggal 5 November. Tanggal 5 November baru selesai ya? Iya, tapi dokumen sudah bisa, sebenarnya dokumen sudah bisa diterima di akhir Oktober, sudah bisa, Bu Kasub. Baik. Gimana untuk kesepakatan tanggal 12 ya, hari Jumat paling akhir 12 November. Jadi 12 November, baik. seminggu ya setelah pelaksanaan. Oh iya, baik. Saya harap masih leluasa, alhamdulillah. Di tanggal 12 itu semua tanggal yang paling terakhir nih limit waktu dari bagian keuangan. Betul. Dan nomor-nomor rekening untuk kepala sekolah maupun guru pamong tersebut sudah lengkap begitu Pak? Iya, siap. Nomor rekeningnya kami harapkan sudah lengkap ya. Dan harus atas nama yang bersangkutan, misalnya atas nama kepala sekolah tersebut maupun atas nama kepala guru pamong tersebut. Nama harus sesuai begitu. Yeah. Kemudian udah ya formnya tadi form. Untuk teknis ini Bu Kasub tadi saya sampaikan. Hanya 2. Saya kira itu Pak Dindin. Jadi untuk limit waktunya terakhir 12 November ya. Ya, baik. Tapi kalaupun mahasiswa mengirimkan lebih awal tidak masalah kan Bu Kasub ya? Misalnya di awal November karena mereka sudah menuntaskan kegiatannya, kemudian dikirimkan itu lebih bagus kan, begitu Bu Kasub ya? Gimana Pak Dindin? Terhenti ya sekarang? Iya. Kalaupun mahasiswa menuntaskan lebih awal itu lebih bagus supaya segera dikirimkan, tidak menunggu sampai tanggal 12 begitu Bu In ya? Boleh, sangat boleh. Nah, maksud saya enggak ini kan form ini enggak harus sampai selesai PLP-nya begitu kan? Betul. Ya, jadi kami berharap ya di awal November itu sudah kami terima semua untuk 2 form ini, berikut nomor rekening yang sesuai dengan nama kepala sekolah maupun guru pamong tersebut, Pak. Dan mudah-mudahan tidak ada retur gitu ya. Iya, betul. Itu insya Allah untuk data rekening sudah kami. Dan kami harap 2 form itu sudah ditandatangan, sudah ditempel gitu Pak. Iya, siap. Nah, terkait ini Bu Kasub, ya, saya kira itu satu poin lagi Bu Kasub. Tadi saya sampaikan untuk kawan-kawan yang ada, karena kita tersebar di berbagai wilayah ya, dari Sumatera Utara sampai ke Papua.
Nah, untuk teman-teman ini kan tidak semuanya tinggal di sekitar kampus nih karena masa pandemi ini. Tadi apakah kebijakan terkait dengan scan dulu baru fisiknya dikirimkan gitu? Seperti itu masih berlaku Bu Kasub? Jadi kegiatan kepala sekolah yang sudah ditandatangan, guru pamong yang sudah ditandatangan dan stempel, kemudian di-scan, kemudian dikirimkan terlebih dahulu. Sementara fisiknya dikirimkan melalui pos. Masih berlaku seperti itu, Bu Kasub? Kayaknya langsung lewat pos ya Pak ya. Jadi tidak perlu di-scan? Nggak usah ya, Nggak usah. khawatir double-double. Jadi kami tetap menunggu via pos yang asli begitu. Baik. Nah, alhamdulillah kawan-kawan Jadi sekalian. diharapkan lebih cepat, lebih baik begitu yang jauh-jauh itu ya. Betul. Nah, oke. Terima kasih Bu Kasub. Jadi saya kira itu Ya, Pak. baik. Ya, Nah, jadi saya kira itu ya Pak ya. Nanti jika ada hal-hal lain atau dari tim kami Pak Redo mungkin ada tambahan? nanti Pak Redo dan Bu In saya masukin ke grup Ada. PLP lagi ya. Mohon izin. Ada. Saya kira itu dari Ya. kami Pak. Ya, dari baik. Keuangan. Baik. Terima kasih Bu Kasub. Ya boleh Pak Redo aja boleh Pak. Nanti saya info dari Pak Redo aja. Iya, baik. Ya. Udah Baik, kebanyakan terima grup, kasih Pak. Bu Kasub. Terima kasih. Nah, Pak Jadi, Kiai sudah bersiap-siap kayaknya, sudah on Pak Nindin, ini speaker nih. mohon ditegaskan Ya? kembali sih untuk PLP2 ini ya. Ya, baik. Baik. Ya, terima kasih. Bu Kasub, alhamdulillah terima kasih waktunya. Nah, kawan-kawan sekalian, nanti Pak Redo bagian keuangan juga akan masuk ke grup. Bu Kasub juga mohon izin dimasukkan ke grup. Ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Nanti kawan-kawan sekalian bisa bertanya langsung di grup PLP masing-masing. Jadi di grup PLP kita itu ada para kaprodi, sekprodi, kemudian juga kami di lab ada Pak Aji, juga kemudian bagian keuangan ya. Pak Kiai Wadek 3, ini perlu kami informasikan, ini adalah rangkaian kegiatan dari PLP2 yang salah satunya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini merupakan bentuk kegiatan monitoring evaluasi kedua yang agendanya berkaitan dengan dokumen yang harus mahasiswa laporkan berkaitan dengan kinerja kepala sekolah dan guru pamong yang menjadi dasar pembayaran honorarium. Nah, adapun kegiatan PLP1 terdahulu hakikatnya lebih kepada pendataan pamong yang kami minta kepada para mahasiswa untuk segera diisikan secara Google Form. Mungkin Pak Kiai ada hal yang perlu disampaikan? Silakan Pak Kiai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala Lab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Kita doakan ini biar segera selesai promosi, segera Insyaallah sebentar lagi. Amin ya Allah. Ini Pak Takidin sudah doktor, Pak Asep sudah doktor. Ini Ketua Lab belum doktor. Ini saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan beliau nih supaya segera promosi. Siap Pak Wadek, insyaallah tahun ini, insyaallah tahun ini. Supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas akademiknya di UPI ya. Yang saya muliakan dan saya hormati Bu Iin, Pak Redo, dan yang saya banggakan mahasiswa peserta PLP 2. Hari ini saya melihat undangan dari rektor kepada para pejabat setingkat dekan itu untuk mendiskusikan apakah proses perkuliahan itu dilaksanakan, kapan dilaksanakan tatap muka, atau juga prosesnya secara bertahap, blended dulu, sebagian tatap muka atau sebagian online. Itu sedang didiskusikan hari ini di diorama itu ya.
Dan setengah bulan yang lalu saya membaca di pikiran rakyat itu, pemerintah sudah memperoleh tekanan dari WHO agar masyarakat Indonesia bisa melaksanakan proses pendidikan secara tatap muka. Dan jadi kemungkinan besar tatap muka ini akan segera direalisasikan, meskipun mungkin dengan melalui tahapan-tahapan yang harus ekstra hati-hati karena ancaman virus Mu itu masih mengancam kita. Karena itu Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa proses pendidikan tatap muka ini jangan disikapi euforia dengan berlebihan, tetapi perlu tetap memasang kewaspadaan di antara kita. Jangan sampai tatap muka yang dilakukan secara serentak itu membuat klaster-klaster terjadinya pandemi semakin merebak. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat mahasiswa yang saya muliakan, saya sebenarnya PLP ini pertama ya lebih ideal sebenarnya kalau PLP ini digabung dengan KKN gitu ya, sehingga kita menjadi kembali kepada proses PPTK ya. Jadi proses belajarnya proses prakteknya itu lama, kira-kira antara 2 bulan dan 3 bulan. Karena kalau PLP ini kesan yang ditimbulkan antara pihak mahasiswa dengan pihak sekolah itu kesannya kurang. Jadi kesannya itu kurang tertanam, baik untuk para guru, kepala sekolah, ataupun juga untuk murid gitu ya. Jadi sangat perannya karena durasi waktunya sangat sebentar, sehingga kesan akademisnya itu kurang. Karena itu sebenarnya kalau misalnya para mahasiswa dan penyelenggara PLP dalam hal ini lab ya, beserta dekanat itu mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih strategis, sebenarnya PPKT itu lebih strategis, yaitu menggabungkan antara KKN dengan PLP agar mahasiswa itu betul-betul bisa memberikan pengaruh akademiknya yang selama ini dia sudah mendapatkan di kuliah, itu pengaruh akademik, atmosfer akademiknya itu bisa disebarkan di lembaga-lembaga pendidikan di tingkat sekolah, sehingga itu menjadi modal sosialnya untuk bisa melanjutkan apabila dianggap profesional, biasanya itu dipakai. Ya, saya pada waktu PPKT itu di Tara Salvia itu hampir ada 6 mahasiswa yang akhirnya bekerja menjadi guru di Tara Salvia, dan itu sangat menguntungkan dan bagi mahasiswa kesannya agak kurang. Mari kita melakukan kreasi-kreasi program yang bisa menguntungkan berbagai pihak, jangan merugikan. Tetapi ini sudah diputuskan PLP, ya marilah kita laksanakan PLP itu secara profesional, meskipun mungkin durasi waktunya itu sebentar. Saya kira bukan berarti mahasiswa itu hanya datang ke sekolah sesuai dengan jadwal, karena mahasiswa itu penting untuk membuat jaringan-jaringan profesional dengan lembaga-lembaga pendidikan agar otoritas keilmuannya itu bisa diakui oleh sekolah itu. Jadi saya berharap
harap sih kepada para peserta PLP ini hendaknya secara sungguh-sungguh dan serius untuk melaksanakan PLP dan tidak hanya mengikuti durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh lab ya. Sebaiknya tampilkan, tunjukkan bahwa mahasiswa FITK itu betul-betul mahasiswa yang profesional dan siap melakukan pengabdian ke sekolah, sampai menunjukkan jati dirinya bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah itu mempunyai tingkat pengorbanan yang tinggi, terutama ingin berkontribusi kepada warga dan masyarakat Indonesia terkait dengan mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya pada waktu membimbing PPKT itu, saya tidak mau tahu itu mahasiswa tidak boleh pulang pergi, tetapi harus ngekos dekat sekolah itu supaya energi, ilmu dan pengetahuannya betul-betul fokus untuk memberikan pelayanan yang prima kepada sekolah yang dijadikan sasaran PLP itu. Dan itu cukup efektif ya. Cukup efektif untuk menciptakan pengaruh pengakuan sekolah, guru-guru, murid kepada mahasiswa yang mengikuti melaksanakan PLP itu. Sehingga kalau nanti selesai, dan kadang-kadang itu kepala sekolah, guru sudah memesan-mesan tuh, kalau kamu nanti selesai wisuda, kamu jangan kemana-mana, tetapi kamu datang aja ke sini, kami siap menerima. Nah itu kesan seperti itu saya kira penting untuk kita desain supaya mahasiswa kita itu di dunia kerja itu betul-betul diakui, karena kita harus sadar betul kuliah itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan mencari tempat kerja yang tempat kerja yang cukup memadai terkait dengan sarprasnya, terkait dengan kesejahteraannya, terkait dengan fasilitas yang disediakan di sekolahnya. Itu persaingan itu tuh saya kira cukup kuat gitu di lapangan ya, terutama di wilayah DKI, karena kalau menjadi PNS guru SD DKI itu plus minus gajinya hampir mirip sama dengan profesor di UIN ya kira-kira. Jadi saya kira saya sangat menganjurkan sekali kepada para mahasiswa itu, kalau nanti ke depan ternyata keputusan negara karena sudah divaksin itu akan offline, saya berharap praktek PLP ke depan itu kalau bisa di DKI. Tujuannya agar jangan sampai ada kesan di Pemda DKI bahwa PGMI misalnya, jangan sampai ada terkesan PGMI itu guru agama, tetapi PGMI itu ya guru kelas yang berhak mengajar di SD dan di MI. Dan itu sosialisasi tentang keberadaan produk yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ke tingkat Pemda, ke tingkat sekolah-sekolah yang di bawah naungan Dikti, saya kira penting untuk itu. Jadi saya menganjurkan kepada para peserta ke depan, kalau bisa itu lokasi yang dilakukan tempat PLP atau PPKT nanti, itu kalau bisa di wilayah DKI. Karena DKI itu terutama fasilitasnya pasti jauh lebih bagus daripada di daerah. Jadi proses belajar perkuliahan di kampus yang sangat ideal itu betul-betul bisa diimplementasikan kalau prakteknya itu di wilayah DKI. Nah, yang terakhir saya berpesan kepada semua pihak, kalaupun nanti ternyata pemerintah itu menetapkan keputusan dan kampus itu menetapkan keputusan bahwa proses perkuliahan dan segala macam kegiatannya itu dilaksanakan secara offline, saya berpesan untuk berhati-hati, untuk tetap menjaga prokes gitu ya. Jangan
berlebihan, karena informasi lain yang saya terima itu ke depan itu justru takdir keburukannya kalau penduduk buminya itu akhlaknya tidak berubah, itu kelihatannya takdir buruk ke depan itu akan lebih hebat gitu ya. Terkait dengan penyakit, terkait dengan kerusuhan, terkait dengan bencana alam, itu justru akan lebih hebat. Karena itu kebersamaan kita, persatuan kita, persaudaraan kita perlu dijaga kuat. Jangan sampai ada yang menjadi korban sia-sia. Dan harus waspada, karena gempuran-gempuran negatif itu sekarang sudah muncul, sudah menyerang keluarga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kayak kemarin itu sudah ada mahasiswi yang menjadi korban flashing cyber. Jadi dikirimin gambar-gambar porno, dan itu kalau tidak segera diantisipasi, tidak segera diblokir, itu akan menggerogoti keimanan kita. Sudah ada juga mahasiswa PIAUD sampai hari ini itu hilang. Dibawa seorang dukun yang berpura-pura berprofesi menjadi tukang servis AC di kampus. Nah, itu juga harus waspada teman-teman, karena jaringan-jaringan negatif yang berupa dukun cabul, berupa satanic club, berupa organisasi primasondri, berupa organisasi Illuminati, itu sangat marak. Bahkan di mahasiswa S2 bahasa Inggris itu ada dengan terang-terangan itu membuat pernyataan bahwa dia sebagai pelaku seks bebas. Bahkan melakukan seksnya itu tidak hanya dengan orang lain, dengan ibunya sendiri. Dia melakukan seks bebas dengan ibunya sendiri. Dan dia juga melakukan seks bebas trisam. Kadang-kadang perempuannya satu, laki-lakinya banyak. Kadang-kadang laki-lakinya satu, perempuannya banyak. Dan kami sudah mendapatkan surat pernyataannya. Kami akan menangani itu, dan itu dia menjelaskan kelakuannya seperti itu tuh tanpa merasa berdosa. Karena rupanya saya tadinya menduga jangan-jangan dia ini agen. Jangan-jangan dia ini agen penyebar penyebar seks bebas itu. Karenanya nanti akan kami panggil dan akan kami keluarkan untuk segera membuat surat pengunduran diri, karena dia sudah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa berat. Nah itu jadi saya berharap Anda peserta PLPG tunjukkan bahwa mahasiswa keluarga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu adalah betul-betul mahasiswa yang punya kompetensi ilmu yang diharapkan, punya kompetensi pedagogik yang profesional, sehingga pengakuan lembaga-lembaga pendidikan terhadap dunia pendidikan FITK itu betul-betul seperti yang diharapkan. Jadi yakinlah bahwa mahasiswa PGMI, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu adalah mahasiswa plus, lebih pengetahuannya, keterampilan pedagogiknya dibandingkan dengan mahasiswa UNJ, mahasiswa UPI, atau mahasiswa UI sekalipun gitu ya. Karena sentuhan agama di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan dibandingkan dengan perguruan tinggi di bawah dikti. Jadi tunjukkan akhlaknya yang terpuji, tunjukkan disiplinnya yang bagus. Kayak tadi disiplinnya, kalau kata Bu Iin harus tanggal sekian, ya tanggal sekian harus selesai. Kalau kata Pak Dr. Didin Ridwanudin itu kamu harus betul-betul profesional, harus betul-betul menampilkan yang profesional, sehingga wibawa fakultas, wibawa lab itu betul-betul dijaga oleh kalian semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kesabaran, diberi kesederhanaan,
Karena saya meyakini ke depan itu ujian kita jauh lebih berat daripada masa-masa lalu. Allahu minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Kiai, Pak Wakil Dekan 3 atas pencerahannya. Sama-sama. Luar biasa ini. Pak Kiai dapat link ini dari mana nih? Padahal saya tidak share kemana-mana nih. Dia ada di Bu Iin. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Tapi jadi kebanggaan nih ada pimpinan hadir di sini gitu kan. Terima kasih Pak Wadak, ini luar biasa surprise buat saya. Iya, makasih. Baik, kawan-kawan sekalian, sekarang masuk kepada forum tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di kolom chat. Untuk Hana Humaira, ini saya kira jawabannya sudah jelas ya. Mungkin Hana harus melihat lagi YouTube kami di PLP1 ya. YouTube PLP1 itu bisa diakses, linknya sudah kami share di grup ya. Adanya di akun YouTube-nya Fakultas Tarbiyah ya, terkait dengan apa sih data yang harus diisikan terkait dengan data pamong, juga nama rekening. Tadi juga Bu Kasub sudah menegaskan kembali tidak bisa nama rekening itu atas nama orang lain. Misalnya di sini nama saya Dindin Ridwanudin, otomatis rekening juga atas nama Dindin Ridwanudin. Tidak bisa atas nama anak saya, istri saya, kakek saya, nenek saya, nggak bisa, gitu kan? Harus sesuai dengan nama yang diajukan. Nah, kemudian dari Fauzia Hardi, PGMI, file MOU, ini juga jawabannya sudah ada di grup. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, rajin-rajin membuka informasi yang kami sampaikan di grup PLP-nya masing-masing, termasuk dengan kegiatan selama PLP, ataupun dokumen-dokumen terkait dengan MOU juga sama ya. Nah, jadi Fauzia Hadi silakan melihat kembali informasi yang kami kirimkan melalui grup WhatsApp-nya di di prodi masing-masing ya. Informasi terkait dengan pengiriman data dokumen sudah disampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari Sasi Nursanti dari PAI. Berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini kawan-kawan sekalian bisa jadi terjadi pada sekolah-sekolah lainnya. Ketika kawan-kawan sekalian itu di sekolah yang banyak membantu kawan-kawan adalah misalnya kepala sekolahnya, bukan kepala sekolahnya, tapi wakil kepala sekolahnya atau malah guru senior, itu sering terjadi. Nah, kawan-kawan sekalian, yang dipertanyakan Sasi ini mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Di sini ditanyakan, jadi Sasi ini masuk ke sekolah, dibimbing, diarahkan oleh wakil kepala sekolahnya, ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah data tugas kepala tetap dituliskan menggunakan nama kepala sekolah? Tentunya, kawan-kawan sekalian, kalaupun sekarang misalnya, enak sekali ya kepala sekolah gak ngapa-ngapain. Emang faktanya yang harus dicantumkan pada kami, orang yang wajib terlibat dalam PLP, hakikatnya itu 2 orang itu tadi, kepala sekolah dan guru pamong pengajaran, ya. Adapun fakta di lapangannya. Izin pamit ya. Oh, mangga Pak Kiai, terima kasih. Iya, ngapunten. Mangga. Ini ada Rapim. Ya, Pak. Nah, mohon izin saya tidak bisa hadir Pak Kiai. Oh iya, nggak apa. Ya, mangga. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan. Jadi, kepala sekolah dan guru pamong itu adalah 2 sosok yang wajib terlibat dalam kegiatan PLP, meskipun faktanya, saya kembali lagi, terkait dengan kepala sekolah ini memang sering terjadi seperti itu. Jadi yang membantu kawan-kawan sekalian justru bukan profil kepala sekolahnya, gitu. Tapi dalam laporan keuangan dan nomenklatur yang bisa dibayarkan itu hanya kepala sekolah dan guru pamong pengajaran. Nah, ada solusi lain nggak Pak? Misalnya ya, ada solusi lain. Nah, mungkin ini kawan-kawan sekalian, susah kalau kami misalnya mengubah nama kepala sekolah menjadi diisi dengan wakil kepala sekolah karena kontribusinya itu, ya. Tapi harapan kami mudah-mudahan nanti ada dari kepala sekolah memahami bahwa yang terlibat banyak itu wakil kepala sekolahnya, kemudian mau
mendistribusikan honor yang diberikan kepada kepala sekolah, harapan kami itu ya. Ya, tapi faktanya emang kami tidak bisa mengubah nomenklatur itu ya kawan-kawan sekalian. Jadi untuk siapa tadi? Sasa ya. Sasi. Ya, itulah faktanya Sasi Nur Santi tadi. Jadi tetap kepala sekolah yang dimunculkan atau dilaporkan kegiatan pelaksana PLP-nya ya. Itu. Kemudian ada pertanyaan dari Nurul Izza. Saya sudah mengisi data terkait kepala sekolah dan pamong kemarin. Hanya saja kepala sekolah sulit dihubungi, Pak. Jadi di bagian rekening kepala sekolah atau atas apa? Atas solusi Wakasek saya menuliskan rekening Wakaseknya saja. Ya jelas kawan-kawan sekalian. Kalau mau begini, di dua-duanya kalau rekeningnya rekening Wakasek, maka data yang harus dikirimkan data pamongnya pada pamong kepala sekolahnya diisi nama Wakasek itu untuk Nurul Iza ya. Kalau untuk Nurul Iza jangan sampai begini pokoknya, jangan sampai tidak sinkron antara data kepala sekolahnya, data rekeningnya. Pasti keuangan tidak akan membayarkan itu ya. Dipastikan betul ya. Untuk solusinya tadi itu. Nah, perbaiki data kepala sekolahnya diganti namanya dengan wakil kepala sekolah tadi yang memberikan solusi. Jadi data di SK atas nama wakil kepala sekolah tadi, ya, di data kepala sekolah ya, tentunya di data kepala sekolahnya diisi dengan nama wakil kepala sekolah tadi, karena dia punya rekening yang bisa dilampirkan. Kemudian atas perubahan ini, sekarang kawan-kawan sekalian komunikasikan dengan Pak Haji ya. Komunikasikan dengan Pak Haji, sampaikan Pak mohon ada perubahan pada nama kepala sekolah misalnya. Untuk Nurul Iza. Untuk kawan-kawan yang lain yang kasusnya sama, silahkan ya. Karena ada beberapa kasus di sekolahnya itu emang kepala sekolahnya nggak ada. Ya, dia itu kalau di yayasan biasanya cenderungnya gitu. Namanya ada, tapi berkunjung ke sekolah jarang. Biasanya kalau sekolahnya punya yayasan begitu. Yang sibuk siapa? Wakil kepala sekolahnya kan biasanya begitu ya. Nah, untuk mensiasatinya, mencermati hal-hal yang tadi, supaya tidak terlambat mengirimkan data pada kami, kawan-kawan sekalian berkoordinasi saja. Seperti contohnya Nurul Iza ini koordinasi terus dengan wakil kepalanya, ya untuk mendapatkan solusi-solusinya ya. Tapi terkait dengan rekening ini, mohon kawan-kawan sekalian, nama antara yang dicantumkan pada data nama kepala sekolah itu otomatis disesuaikan dengan pemilik buku tabungan tadi. Oke, itu pertanyaan dari Nurul Iza. Silakan ada hal yang lainnya. Ada beberapa kawan kita yang izin tidak bisa bergabung Zoom sehubungan saat ini. Mungkin kawan-kawan juga sama sedang melaksanakan praktik pengajaran ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kawan-kawan sekalian, nanti pastikan kawan-kawan simak kembali. Oke, ada pertanyaan dari Binta. PAI. Berarti, nah pertanyaan dari berarti ya. Berarti jika dalam satu sekolah ada 4 mahasiswa dan 4 guru pamong, nah berartinya ada 2 kali. Berarti masing-masing mahasiswa mengisi satu rekening guru pamong. Oh betul, karena pelaporannya juga masing-masing. Ya. Kalau guru pamongnya 4, mahasiswanya 4, otomatis pelaporannya juga 4. Ya. Kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah cukup satu laporan kegiatan kepala sekolahnya merangkum 4 mahasiswa. Berbeda dengan guru pamong. Ya, guru pamong satu mahasiswa, satu guru pamong, satu laporan. Ya, maksudnya untuk guru pamong itu 2 laporan, dua dokumen yang harus dilaporkan maksudnya. Ya, oke. Sudah ada lagi dari. Oke. Tidak ada lagi kawan-kawan sekalian? Kalau tidak ada, saya kira cukup jelas apa yang dibahas pada kesempatan ini. Tolong disampaikan kalau kawan-kawan sekalian pandai merangkum, bagus kalau di setiap prodi ini ada perwakilan dari teman-teman. Biasanya setiap angkatan itu ada aja ya mahasiswa yang rajin membuat rangkuman, kemudian di-share lagi terkait dengan poin-poin yang disampaikan dalam Monep di grup PLP-nya masing-masing. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti kawan-kawan bisa komunikasikan. Dan jumlah peserta yang hadir ternyata hanya setengahnya, hanya 50% dari harapan kami seluruhnya hadir, ya.
Karena ini menyangkut sekali lagi terkait dengan hak-hak orang lain ya. Baik, kawan-kawan sekalian, terkait dengan angka dan sebagainya besarannya, saya juga secara pribadi di lab ini tidak tahu berapa jumlah honor yang diberikan kepada kepala sekolah, demikian juga yang diberikan kepada guru pamong. Yang paham adalah itu bagian keuangan. Oleh karena itu, saya sengaja kawan-kawan sekalian meminta admin dari setiap grup untuk menambahkan nama nomornya guru pamong, mohon maaf, nomor dari bagian keuangan, ada Pak Redo dan juga Bu Iin ya. Baik kawan-kawan sekalian, itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, ya tetap semangat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa hadir terkait dengan kepentingan pertemuan kita di pagi hari ini. Berkah semuanya, sehat semuanya. Akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi secara virtual di edisi berikutnya dalam kegiatan Monep 3. Nah, terkait Monep 3 nanti tunggu informasi, bisa jadi ada pergeseran waktu bergantung kepada nanti informasi jelasnya terkait dengan keuangan, karena Monep 3 itu sudah berkaitan dengan hak-hak yang akan diterima oleh para pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi, silakan on kamera dulu. On kamera dulu karena Pak Aji akan foto dulu untuk laporan kegiatan kami pada pagi hari ini. Silakan on kamera dulu. Silakan Pak Haji dipandu. Halo, tes Arya. Oke, Wah, silakan suaranya nggak ada Pak Haji. kameranya. Oke ya, yang screen 1. Screen 1. 1, 2, 3. Oke, screen 2. Ntar saya kirim dulu Pak ke ini, ke grup ya. Screen 2, 1, 2, 3. Screen 3. Screen 3. Ya, 1, 2, 3. Screen keempat. Wah, tinggal nama ini mah. Iya, 4 ke belakang kayaknya udah tinggal nama semua Pak Haji ini. Oke ya, cukup ya. Oke. Oke. Iya, oke. Oke, terima kasih, cukup semuanya. Silakan lab dari kegiatan Zoom pada pagi hari ini.